우리 첫 데이트인데. 알겠습니다. 사랑하고 있으니까. 나랑 잘래요? Hai, hari ini Mimin bakalan nerusin The World of Evil episode 8 dan 9. Bertempat di Dunghongbang, Tiongkok, ayahnya Lee Hae-ryun nelpon Hae-ryun. Ayahnya nanyain soal perkembangan di Seoul, karena sebenarnya ayahnya gak setuju kalau mereka masih bekerja sama-sama Gi-chul. Hae-ryun kemudian minta waktu lebih lama. Di pabrik itu gak cuma ada ayahnya Hae-ryun, tapi di situ juga ada Profesor Yeon selaku peracik narkobanya. Hae-ryun kemudian ngedatengin grup Jae-kyeon sebagai penggantinya Gi-chul. Hae-ryun juga dapat perlakuan yang gak mengenakan di situ. Kalau dipikir-pikir, Hae-ryun benar-benar gak srek sama mereka. 마약 일 한다고? Setelah ninggalin Chon Jin-pyong dalam keadaan mati, Junmo benar-benar ketakutan. Junmo nyamperin Sok Do-hyun dan juga kepala jaksa Cho. Kepala jaksa meriksa daftar panggilan Jin-pyong dan di situ ada panggilan dari Gi-chul. Tapi berkat itu mereka jadi tahu kalau Jin-pyong ini belum ngomong apa-apa sama Gi-chul. Sekarang Junmo harus lebih berhati-hati karena Junmo udah dicurigain sama Gi-chul. Gi-chul datang ke kantornya Jin-pyong, tapi rekan-rekannya ngasih tahu kalau Jin-pyong mati. Karena itu Gi-chul semakin curiga sama Junmo. Setelah tahu situasi Junmo, Ejung benar-benar marah besar sama kepala jaksa Cho. Dia minta kepala jaksa Cho untuk nambah orang lagi nyamar di gengnya Gi-chul. Tapi kepala jaksa nggak ngabulin itu. 수사를 단체로 물러가서 할 수는 없는 거잖아. Nampaknya Ejung bakalan nekat untuk terjun ngebantuin Junmo. Ejung nelpon Gi-chul dan ngajakin Gi-chul ketemuan besok. Pagi-pagi Junmo dan Gi-chul udah dandan rapi. Hae-ryun pun datang karena rencananya kan Junmo mau kencan sama Hae-ryun. Pas mereka berdua mau berangkat, tiba-tiba Ejung datang. Terlihat ada aura-aura kecemburuan antara Ejung dan juga Junmo. Gi-chul ngajakin Ejung untuk lihat-lihat kantornya. Saat itu Ejung nanyain tentang Junmo dan juga Hae-ryun. Gi-chul bilang kalau mereka berdua pergi untuk sebuah pekerjaan. Tapi Hae-ryun juga suka sama Junmo. Gak lama kemudian Yongdae datang. Gi-chul ngasih tugas ke Yongdae. Gi-chul juga nyiapin sebuah kalung buat Ejung. Tapi karena mereka berdua saling curiga, makanya Ejung dan juga Gi-chul sama-sama bawa pistol. Junmo dan Hae-ryun jalan-jalan di pedesaan. Hae-ryun mainin permainan yang biasa dimainin Junmo saat masih kecil. 이제 이렇게 되면은 Sedangkan Gi-chul ngajakin Ejung ke tempat proyek pembangunan baru yang bakalan dilaksanain sama Gi-chul. Saat itu Junmo benar-benar khawatir dan terus nelponin Ejung. Tapi karena Ejung lagi sama Gi-chul, Ejung gak angkat dan matiin teleponnya. Lihat Junmo yang sibuk sendiri, Hae-ryun jadi kesel. Tapi dia masih mau ngelanjutin kencannya. Yongdae udah sampai di komunitas pensiunan polisi. Dia kemudian nelpon Gi-chul dan ngasih informasi. Gi-chul kemudian nyuruh Yongdae untuk nyari tahu soal kebenaran omongannya Junmo. Gi-chul dan Ejung jalan-jalan di pinggir pantai. Saat itu Gi-chul nanyain apakah Ejung pernah tinggal di Wonju saat SD. Ejung pun nyeritain sesuai pernyataan Junmo. Dan saat itu Yongdae kemudian nelpon Gi-chul lagi. Yongdae ngasih tahu soal isi salinan dokumen Jin-pyong. 유덕훈 근무 이력? Gi-chul tiba-tiba nyuruh Ejung untuk berbalik. Ejung udah siap-siap mau ngeluarin pistol. Tapi saat itu ternyata Gi-chul ngasihin kalung buat Ejung. Di situ tertulis kalau ayahnya Ejung pernah bertugas di Wonju. Tentu aja isi dokumen itu udah diurus sama Do-hyun. Yongdae ternyata diem-diem suka sama resepsionis itu. Dia balik lagi sambil bawa bunga dan dia papasan sama Do-hyun. Detektif Min-gu udah dapat info soal kematian Jin-pyong dan itu ada hubungannya sama Gi-chul. Detektif Min-gu langsung pergi ke lokasi kejadian dan nemuin sebuah korek api.
Junmo mulai nanyain soal kerjasama mereka. Haeryun bilang mereka tetap mau kerjasama, asalkan mereka menaikkan harganya dan juga kuantitasnya. Tapi menurut Junmo, kalau terlalu banyak bakalan beresiko. Dia mungkin butuh pendapat bosnya. Tapi Haeryun pengen dengar keputusan Junmo. Haeryun juga ngaku kalau dia suka sama Junmo dan mau ngikutin apa kata hatinya. Dia pengen tetap bekerja sama Junmo. 앞으로 나랑 같이 가줘. Di dalam mobil, Gichul dan juga Ejung mulai mengungkap kecurigaan mereka masing-masing. Di situ Ejung bilang kalau selama ini Ejung mencari tahu soal Gichul. Namun apapun itu, Ejung bakalan tetap percaya Gichul. Dia bahkan ngaku kalau dia masih mencintai Gichul. Dengar pengakuan Ejung, Gichul langsung luluh. Mereka berdua kemudian berciuman. Haesung dan Kepala Seo terus ngebuntutin geng Jepang. Ternyata geng Jepang nemuin grupnya Jaegyeon. Junmo kemudian nerima tawaran Haeryun. Haeryun langsung ngasih tahu ayahnya soal ini. Sesampainya di kantor, Gichul ngenalin Ejung ke seluruh karyawannya Gichul. Haesung yang tahu bahwa Ejung adalah polisi benar-benar khawatir sama keadaan ini. Tapi Gichul berusaha meyakinkan Haesung. 이란 말이야. 나 못 믿냐? Haeryun ngajakin Junmo tidur atau kesepakatan mereka bakalan batal. Terpaksa Junmo ngeladenin Haeryun. Tapi secara tiba-tiba bodyguardnya Haeryun buka pintu. Dia ngasih tahu kalau ayahnya Haeryun lebih milih grup Jaegyeon. Sekarang ini grup Jaegyeon lagi menuju ke tempatnya Gichul untuk nyerang Gichul. Junmo langsung pergi menuju kantornya Gichul. Berkali-kali Junmo nelponin Ejung tapi nggak diangkat-angkat juga. Akhirnya Junmo nelpon Kepala Seo dan ngabarin kalau grup Jaegyeon bakalan nyerang mereka. Gak lama kemudian grup Jaegyeon pun dateng. Pertarungan pun gak bisa dihindari. Dan saat ini Ejung masih ada di kantornya Gichul. Dulu saat pernikahan Junmo dan Ejung digelar, ayahnya Junmo bikin kerusuhan. Ayahnya Junmo minta uang untuk beli narkoba. Junmo yang saat itu udah benar-benar malu ngasihin uang amplop kondangan ke ayahnya. Junmo langsung buru-buru ngusir ayahnya. Kembali ke percecokan antara grup Jaegyeon dengan Gichul. Saat itu Gichul berusaha untuk nyelamatin Ejung, tapi sayangnya nggak ada jalan keluar. Junmo nyampe ke kantor Gichul. Junmo langsung ikut andil dalam penyerangan itu. Junmo nusuk-nusukin orang-orang dari grup Jaegyeon. Junmo bahkan udah mandi darah. Setelah itu grup Jaegyeon pun akhirnya kalah. Haeryun kemudian datang ke lokasi. Haeryun benar-benar heran sama tingkahnya Junmo. Tapi dia datang ke situ dengan membawa kabar baik. Ini adalah pertama kalinya Haeryun ngelawan ayahnya. Mau gimana pun Haeryun bakalan tetap ngerekrut Junmo dan juga Gichul. Saat ini Oyama lagi ngobrol sama Jaegyeon. Mereka nungguin anak buah Jaegyeon membawa kabar baik. Tapi sayangnya Gichul yang menang. Gichul dan rombongannya datang ke sana. Junmo langsung ngasih pelajaran ke Jaegyeon. Sementara Gichul diskusi sama Oyama. Gichul minta Oyama nyampein ke Kinomoto kalau Kinomoto harus datang sendiri nemuin Gichul dan minta maaf. Karena kalau enggak, Kinomoto nggak bakalan dapat barangnya. Sesampainya di rumah, Ejung keinget saat pertama kali Junmo ngelamar dia. Ejung terus merenung memikirkan pernikahannya. Ejung dapat pesan suara dari Gichul karena Gichul tahu kalau saat ini Ejung lagi ketakutan. Gichul janji hal ini gak akan terulang lagi. Junmo juga ngirimin pesan suara ke Ejung. Junmo minta Ejung untuk berhenti ikut campur dalam investigasi karena ini sangat berbahaya dan mungkin bisa merenggut nyawanya Ejung. Junmo janji dia bakalan cepet-cepet menyelesaikan kasus ini dan balik lagi ke Ejung. 그럼 다시 돌아갈게. Gichul ngebawa Junmo untuk pulang ke rumahnya, makan dan tidur di sana. Junmo ngeliat foto-foto Ejung dan Gichul saat mereka masih SMA. Junmo berusaha untuk ngebujuk Gichul supaya tetap melakukan transaksi sama geng Jepang. Karena menjual barang dalam jumlah banyak itu gak akan mudah tanpa geng Jepang.
Tapi untuk saat ini, Gicul benar-benar marah sama geng Jepang karena udah bikin mereka hampir terbunuh. Kepala Jaksa Cho minta sama komisaris polisi untuk merahasiakan soal perkelahian grup Jaegyeon dengan Gicul, supaya misi mereka tetap bisa berjalan lancar. Junmo minta izin sama Gicul supaya Junmo bisa datang ke hotel dan ngobrol sama Oyama. Itu semua untuk meredakan amarah antar geng dan mereka bisa melanjutkan bisnis dengan baik. 물건 처분할 수 있는 방법은 씨발 진짜 일본밖에 없습니다. Secara tiba-tiba, detektif Mingu datang dengan membawa sebuah korek api dari tempat kejadian Jin Pyong jatuh. Detektif Mingu nuduh Gicul sebagai pelakunya, tapi Gicul nggak pernah merasa melakukan itu. Saat pergi keluar, detektif Mingu ketemu Junmo. Detektif Mingu berusaha untuk mancing-mancing Junmo dengan bilang kalau itu korek apinya yang jatuh di kantor polisi. Tapi sayangnya Junmo nggak kepancing sama sekali. 하고 싶은 거야. 정기 처리. Junmo nemuin Oyama dan membujuk Oyama. Awalnya Oyama gak mau ngomong sama Junmo, tapi lama-lama dia luluh juga dengan sikap baiknya Junmo. Junmo ngebujuk supaya mereka cepet-cepet melakukan perdagangan lagi. Junmo bahkan bilang kalau mereka bakalan menjual dengan harga yang sama. Mereka nggak akan naikin harganya. Abis dari kantor Gicul, detektif Mingu datang ke tempatnya Jaegyeon. Dia nemuin Sung Kiso yang kakinya diiris sama Junmo saat itu. Karena ternyata selama ini detektif Mingu berusaha untuk ngelindungin gengnya Jaegyeon. Detektif Mingu sebelumnya udah nyuruh Bukman untuk nyelidikin soal Yankes. Bukman ngasih tahu kalau ada beberapa orang yang jadi pelanggannya Yankes. Salah satunya populer dengan nama Dangers. Dangers sekarang ini ada di rutan dan dia dipenjara di sana. Detektif Mingu langsung nemuin Dangers atau Junsik. Mingu ngiming-ngimingin Junsik untuk keluar dari penjara karena dia nggak tertarik sama penjahat kelas teri kayak Junsik. 지금 나랑 같이 나갈 수도 있어. Sementara Gicul udah ngobrol sama Oyama. Gak taunya setelah keluar dari penjara, Junsik disuruh ngaku di mana keberadaan Yankes. Saat itu Junsik nggak tahu. Junsik cuma tahu kalau Yankes itu menghamili seorang wanita bernama Wendy. Mereka berdua kemudian nyariin ke sana. Tapi sayangnya perempuan itu udah nggak ada. Kinomoto datang jauh-jauh dari Jepang nemuin Gicul. Tapi saat itu mereka sama-sama keras kepala. Kinomoto nggak mau minta maaf dan Gicul pun nggak mau nurunin harganya. Gicul bahkan minta kenaikan harga. Makanya Kinomoto pergi gitu aja karena dia menganggap Gicul cuma buang-buang waktu doang. Karena kejadian itu Oyama dianggap bodoh dan disuruh menyingkir aja. Junmo kemudian nemuin Hairyun dan minta tolong. Junmo dan Hairyun nemuin Kinomoto. Junmo ngebujuk Kinomoto untuk terus berdagang. Kali ini nggak perlu sama Gicul. Junmo bilang kalau Junmo yang bakalan bertanggung jawab soal pengiriman. Ya, meskipun Kinomoto udah ngabarin ayahnya Hairyun dan pengen kerja sama langsung aja tanpa perantara, tapi Hairyun tetap kekeh kalau dia butuh perantara. Kali ini perantaranya adalah Junmo. Untuk kerjasama, Kinomoto minta Junmo untuk ngiris kelingkingnya sebagai pertanda bahwa mereka bekerja sama. Tentu aja, Junmo harus menggunakan cara Yakuza untuk bisa bergabung dengan geng Yakuza. Junmo udah mau ngiris kelingkingnya, tapi saat itu dia ragu-ragu. Kinomoto kemudian nyuruh anak buahnya yang ngelakuin itu. Tangan kanannya Kinomoto udah mau maju. Dia udah ngepasin pisaunya. Tapi secara tiba-tiba, dia malah nusuk Kinomoto sampai tewas. Oyama juga nambahin tusukan itu. Ternyata kematian Kinomoto adalah rencananya Oyama. Gicul bahkan udah tahu itu. Sebelumnya Oyama dan Gicul udah ngobrolin tentang itu ternyata. Jadi dengan kematian Kinomoto, Oyama yang akan menghandle semuanya dan Oyama yang akan bekerja sama dengan Gicul dan yang lain. 우리 사장님이랑 얘기가 된 겁니까? Dan episode 8 dan 9 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan nyeritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar Mimin semakin semangat bikin video terbarunya.
Makasih yang udah menonton. Bye-bye.